Hey, 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 halo Sobat Tech semuanya. Selamat datang di Study Talk Vol 5, memulai karir sebagai data scientist, tips hingga panduan untuk fresh graduate. Kita mau tanya kabar dulu nih, Sobat Tech semuanya yang sudah join di sini. Mungkin boleh nih kita ramein dulu kolom chatnya ya, dengan satu emoji yang menggambarkan perasaan Sobat Tech hari ini gitu. Dan di sini juga saya pengen tahu nih, yang sudah hadir di sini dari kota mana aja. Yuk, mungkin boleh tolong diramaikan dulu ya kolom chatnya, nanti saya bakal coba sapa satu persatu. Kita coba lihat dulu. Di sini udah ada 115 yang hadir, jangan mau kalah ya. Nih Sobat Tech dari Surakarta sudah hadir, Bondowoso, Jakarta, Bali, Banjarmasin. Ayo Pulau Sulawesi jangan mau kalah ya, Pulau Kalimantan, Pulau Papua di sini udah ada perwakilan ya dari Pulau Jawa semuanya. Bekasi nggak mau kalah ternyata. Udah ada Aceh, Bandung, Makassar, Pontianak. Wow, ramai sekali ya kesempatan sore hari ini. Boleh tolong diramaikan aja ya. Nanti kita bakal sapa satu persatu. Happy banget di sini Mintek menemani Sobat Tech semuanya yang sudah sangat antusias di kesempatan sore hari ini. Oke, Sobat Tech semuanya, perkenalkan saya Waldi yang akan bertugas sebagai pemandu acara dalam kegiatan sore hari ini. Nah, kita kenalan dulu siapakah saya. Ini teman-teman kalau di jalanan ketemu tegur aja. Ya. Jadi paling tidak kita bisa kenal lebih akrab. Ya. Kebetulan dulu saya kuliah di Unpad, di Statistik Unpad angkatan 97 sampai 2002, 5 tahun. Lama juga ya. Ada teman-teman di sini yang alumni Unpad, Statistik kalau ada angkat tangan ya. Adik kelas berarti. Saya masih satu saudara, satu guru, satu ilmu. Kemudian saya lanjut di kuliah saya S2 di Kriminologi UI angkatan 2006 sampai 2009. Oke, kalau ada yang bisa ya menemukan apa persamaan statistik dan kriminologi, tulis di kolom chat. Apa persamaan kuliah di statistik dan kuliah di kriminologi, tuliskan di kolom chat. Kemudian, kok saya dibilang sebagai data scientist, apa justifikasinya? Ini ada banyak, ada beberapa sertifikasi yang saya miliki dan teman-teman juga saya sarankan untuk memiliki sertifikasi yang sama. Jadi biar ada pengakuan. Ya. Dan banyak sekarang lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, tapi ambil yang kredibel. Yang pertama dari IBM, Professional Data Science. Kemudian yang kedua itu dari Google, Professional Google Data Analyst. Executive Data Science dari Johns Hopkins dan beberapa yang lain. Saya tampilkan 5 saja karena kurang lebih ada 16, terlalu banyak, dan ada yang tidak berhubungan dengan data science. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang direncanakan. Jadi ada charm, career, and challenge. Charm itu artinya apa? Pesona. Pesona dari data science. Pesona dari field data science. Dan karir di dalamnya serta tantangan ke depan. Yang pertama, ada beberapa di irresistible charm. Pesona yang tidak bisa ditolak. Pesona yang tak tertahankan dari data science. Ada berapa? Ada 5 yang saya catat. Yang pertama, flourishing demand. Flourishing demand itu artinya kebutuhan yang selalu meningkat, yang semakin besar, semakin banyak. Kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan itu pasti menggunakan data. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, digital atau masih konvensional, semuanya menggunakan data. Dan untuk mengolah data itu diperlukan data scientist. Jadi perusahaan manapun, organisasi manapun
mestinya memerlukan data scientist dengan berbagai level. Kalau perusahaan kecil ya tidak dibutuhkan kompleksitas yang tinggi. Tapi kalau sudah perusahaan besar, dibutuhkan data scientist mungkin yang jumlahnya cukup banyak serta kemampuannya yang advance. Jadi demand untuk data science ke depannya akan semakin banyak. Yang pertama. Yang kedua, nah ini yang biasanya menjadi sesuatu yang dicari oleh para fresh graduate, impressive earning potential. Gajinya gede, katanya. Berbagai berita bilang begitu. Ya. Tapi gak usah khawatir. Di bidang apapun, kalau memang kita bisa jadi the best, kita akan dapat bayaran yang bagus. Bukan cuma data science. Tapi secara umum, saat ini di IT, di data science, itu umumnya rata-ratanya memang cukup besar untuk posisi data science. Kemudian yang berikutnya, ini, passion, semangat ya, keinginan, gairah dalam mencari jawaban, problem solving. Jadi sebenarnya data scientist itu orang ya secara umum ya, orang yang membedah data. Di tahun 2005 istilah data science belum ada. Saat itu yang terkenal adalah data mining. Data mining. Mining itu kan menggali ya, seperti menggali emas, tambang. Tapi dalam prakteknya sama seperti data science saat ini. Bedanya saat itu di 2005, 2000 sampai 2005, terminologi yang digunakan data mining dan kemampuan komputer belum secanggih sekarang. Dari segi komputasinya yang semakin canggih, kecepatannya, memori, speed dan memorinya sudah semakin bagus sekarang, dan jumlah datanya pun sekarang semakin besar, serta tools-nya yang semakin variatif sekarang. Kalau dulu tools-nya masih sedikit, belum banyak. Dan karena itu ada perubahan istilah. Dulu namanya data mining, sekarang data science. Kita dikasih data, datanya itu mau diapain? Itu terserah tuh sama si scientist. Mau diolah seperti apa, itu bebas. Yang penting, capai tujuannya. Kemudian, berikutnya, yang keempat adalah intersection of multiple discipline. Kalau kita belajar, misalkan, akuntansi, ya, kita di bidang itu saja. Kita belajar programming, ya kita hanya membahas skill programming. Tapi kalau kita belajar tentang data science, itu pasti ada kaitannya dengan disiplin yang lain. Karena data science ini pasti bersinggungan dan diterapkan di bidang yang berbeda-beda. Misalkan data science di bidang keuangan, data science di bidang sosiologi, di bidang psikologi, di bidang HR, dan di bidang-bidang yang lain. Dan itu yang bikin menarik, karena kemampuan dari seorang data science itu akan bertambah terus. Pertama, bertambah karena diskusi dengan counterpart yang berasal dari bidang yang berbeda. Yang kedua, itu bertambah karena memang harus belajar terus. Tidak boleh puas. Kemudian, yang menjadi daya tarik dari data science yang kelima adalah yang tadi saya sebutkan ya, continuous learning and innovation. Pertama, ini, get a degree. Kuliah.
sebaiknya kuliah. Apakah mungkin kalau nggak kuliah? Mungkin saja tanpa harus kuliah itu bisa. Semua nggak mungkin. Tapi jalan yang umumnya, yang standarnya adalah kuliah, get a degree. Di mana? Di bidang apa? Bidang computer science, IT, statistik, matematik, atau sejenis. Yang kedua adalah hmm, ini saya stop dulu deh. Ini yang tadi ada error. Yang kedua, setelah kita kuliah, kemudian dapat gelar, lulus, mendapat ilmu juga, langkah berikutnya adalah cari pengalaman. Cari pengalaman. Itulah kenapa di kampus, di perkuliahan, itu ada yang namanya magang ya. Magang, atau dulu pas saya kuliah ada KKN. Nah itu tujuannya ada beberapa hal. Cara kemampuan akademik diharapkan mereka yang magang skill atau knowledge yang didapat di bangku kuliah itu bisa diaplikasikan dan mereka paham saat mengaplikasikan itu. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang jarang terjadi ya. Banyak orang yang lulus dari jurusan statistik tapi nggak paham statistik. Ada teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Dia kerja di bidang lain. Kemudian ada banyak sarjana pertanian nggak bisa, bukan nggak bisa, malah tidak bekerja di bidang pertanian. Apakah itu sebuah apa ya, aib? Enggak, bukan. Tapi kalau memang mau teman-teman nanti saat kuliah atau sekarang menjelang lulus itu lebih meresapi, lebih memahami bidang yang sedang dipelajari, itu cobalah magang atau bekerja di tempat yang sejalan dengan bidang yang dipelajari agar yang dipelajari itu bisa dipahami. Nah, terkait dengan data scientist ini, bidang pekerjaan yang bisa diambil di antaranya adalah junior data scientist. Kemudian sebagai statistician, sebagai junior data analyst, dan business intelligence. Kenapa? Karena di bidang-bidang itu, di bidang-bidang tadi saya sebutkan, itu sangat sangat banyak interaksi dengan data. Nah, disitulah teman-teman bisa melatih sense, melatih kemampuan untuk mengolah data. Di situ akan ada pengalaman, data seperti apa, yang harus diolah dengan cara seperti apa, data yang berbeda, pengolahannya juga berbeda. Langkah berikutnya adalah get certified, ambil sertifikat. Karena oke, sementara bagaimana ke depannya? Data scientist ke depannya bagaimana? Kan banyak nih orang yang berminat, banyak yang mau menjadi data scientist. Apa nanti lapangan kerjanya malah menjadi sulit untuk dicari? Oh enggak juga. Karena
ke depannya data science itu sangat cemerlang. Kenapa? Karena demand, karena kebutuhan untuk data scientist yang memiliki skill ya growing, meningkat di semua tipe bisnis. Di pembukaan sudah sempat saya singgung bahwa semua organisasi, semua institusi itu memiliki data dan data itu harus diproses. Yang bisa memproses itu ya data analis, data scientist. Jadi nggak akan habis. Apalagi kalau kita bisa menjadi seorang data scientist, seorang data analis yang memiliki skill yang tinggi. Bagaimana bisa mendapat skill yang tinggi? Bisa memiliki skill yang tinggi? Belajar. Belajar bikin project, belajar ikut magang ya kalau masih awal-awal. Belajar membaca, belajar di YouTube. Jangan buka YouTube buat nonton. Yang handphone jangan main game terus. Rugi, rugi rasanya. Waktu itu mahal. Jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk hal yang nggak berguna. Nah, saya sarankan paling tidak satu hari itu 15 menit untuk belajar. Cukup lah 15 menit, asal konsisten. Oh gini aja Pak, kan seminggu 7 hari, 15 menit dikali 7, ya anggaplah 2 jam gitu. Nggak bisa, jangan kayak begitu. Karena dalam 2 jam itu pasti ada eh, ada grafik turunnya tuh. Tapi kalau 15 menit harusnya stabil. Stabil 15 menit hari ini, besok stabil lagi 15 menit, besok stabil lagi 15 menit. Jadi kalau digabung, hampir 2 jam itu stabil. Tapi kalau digabung sekaligus, satu waktu, langsung 2 jam, itu pasti begini, turun. Ada turunnya, ada naiknya. Jadi kurangi handphonenya, kurangi gamenya, banyakin belajarnya. Belajar itu investasi, gak akan nyesel, gak akan rugi. Ya, jadi future of data science itu bright. Yang kedua, nih tools, software, software yang ada itu akan semakin mudah untuk digunakan. Sekarang aja kalau mau ngoding-ngoding itu kita tanya ke AI. Jadi seorang data science selain bisa menguasai technical aspek ya yang tadi sudah disinggung, mereka juga harus menguasai bisnis mainnya, menguasai proses bisnis. Jangan hanya bisa yang penting mah saya dapat model machine learning-nya, yang penting mah saya bisa dapat model matematik. Enggak begitu. Karena kan tujuan dari data science itu mendeliver, menjawab, solving problem dari manajemen, dari institusi, dari organisasi. Saat ini ya, saat ini trennya kan yang paling banyak digunakan itu AI. Di era AI, di era robot ya, robot. Dan kemudian sebelumnya itu era machine learning. Sebelumnya lagi itu di neural network. Jadi trennya itu sebenarnya bukan tren, melainkan pengembangan dari layer-layer sebelumnya. Tadi yang sempat saya singgung di tahun 2005 sampai 2010 istilahnya kan itu data mining, bukan data science. Kenapa? Karena di sana data yang ada belum begitu banyak seperti sekarang, kemudian teknologinya belum sekompleks, belum selengkap sekarang ya dari sisi hardware ataupun software. Oke Sobat Tech, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya terima kasih atas perhatiannya Sobat Tech semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk ikuti sosial media Study Tech untuk update kegiatan lainnya. Saya Waldi, pamit undur diri dan sampai jumpa Sobat Tech di Study Talk Fall ke-6.